Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kembali kita bisa bertemu melalui media pembelajaran online di mata pelajaran hadis. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa berpegang di atas sunnahnya hingga akhir zaman. Anak-anakku semuanya, apa kabar kalian? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dan juga keluarga kita dari musibah ataupun wabah corona yang sampai saat ini masih melanda negeri tercinta. Anak-anakku semuanya, kalau pada pertemuan-pertemuan yang lalu Ustadz Muhib membacakan hadisnya, ya, menghafalkan hadis Jibril ini. Sekarang pada kesempatan ini Ustadz Muhib ingin mendengar dari kalian, ya, membacakan hadis tersebut. Boleh melihat, ya, boleh juga tidak, silakan, ya. Mungkin salah seorang dari kalian mewakili, boleh juga, atau kalian bersama-sama, silakan, ya. Nanti Ustadz Muhib minta tolong kepada Ukasyah nanti untuk membacakan hadis Jibril ini. Ya, kalian baca anak-anakku semuanya. Baiklah. Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu alaihi wasallam al-mustafa. Anak-anakku semuanya, ketahuilah bahwa hadis Jibril ini mengandung 4 hal, ya. Kalau kita perhatikan, ya, mengandung 4 hal. Yang pertama mengandung penjelasan tentang rukun iman. Yang kedua mengandung penjelasan tentang rukun Islam. Yang ketiga mengandung penjelasan tentang ihsan dan rukunnya. Dan yang keempat mengandung tentang penjelasan masalah hari kiamat, ya, dan tanda-tandanya. Alhamdulillah, 2 rukun atau 2 kandungan hadis Jibril ini sudah kita pelajari, yaitu tentang Islam dan juga tentang iman. Maka pada kesempatan ini Ustadz Muhib akan berbicara pada 2 kandungan hadis Jibril ini berikutnya, yaitu tentang ihsan dan tentang hari kiamat, ya, tentang ihsan dan tentang hari kiamat. Anak-anakku semuanya, sebagaimana yang dibacakan tadi oleh teman kalian, ya, bahwa baginda Rasulullah SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril apa itu ihsan, apa jawaban beliau sallallahu alaihi wasallam, anak? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang namanya ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Dan kalaupun engkau tidak bisa melihat Allah, maka yakinilah Allah Azza wa Jalla melihatmu, ya. Ini adalah yang namanya ihsan. Kita beribadah kepada Allah, ya, dengan sungguh-sungguh, seolah-olah kita melihat Allah Azza wa Jalla. Dan, ya, kalau kita tidak melihat Allah Azza wa Jalla, dan memang di dunia Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak bisa terlihat, tidak bisa dilihat, yakinlah Allah Azza wa Jalla melihat diri kita, mengetahui gerak-gerik kita, mengetahui apapun yang kita lakukan. Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui. Anak-anakku semuanya, perasaan ihsan ini, anak-anakku semuanya, haruslah hadir dalam diri kita, dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita beribadah, sholat, puasa, zakat, yakinlah bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala melihat, mengetahui kita. Usahakan, laksanakan ibadah-ibadah tersebut seolah-olah kita melihat Allah Azza wa Jalla. Kalian bisa bayangkan tentunya ketika seseorang disuruh bekerja atau mengerjakan PR oleh gurunya, ya, oleh gurunya. Kemudian gurunya tersebut berada di depannya, mengawasinya. Apakah mau dia bermain-main atau bercanda ketika mengerjakan tugas tersebut? Tentunya tidak, anak-anakku semuanya, ya. Misal nih, Azam, ya. Azam disuruh oleh Ustadz Muhib untuk mengerjakan PR misalnya, untuk menulis hadis Jibril lengkap dengan artinya misalnya. Ustadz kasih waktu misalnya
eh, 1 jam misalnya. Apakah mungkin Azam akan bercanda ketika mengerjakan itu di depan Ustadz Muhib? Kan tidak mungkin. Walillahil matsalul a'la. Dan Allah memiliki permisalan yang lebih tinggi. Ya. Kita saat kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, hendaklah kita menghadirkan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala itu ada, melihat, memperhatikan ibadah kita. Sehingga dengan demikian kita akan khusyuk di dalam mengerjakan ibadah tersebut, anak-anakku semuanya. Tidak berani kita untuk bercanda, ya. Tidak berani kita untuk melalaikannya, karena kita yakin Allah Azza wa Jalla melihat kita, ya. Karena kita yakin Allah Azza wa Jalla melihat kita. Sebagaimana seorang yang tadi diperintahkan mengerjakan tugas, maka dia akan mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku semuanya, ya. Di dunia Allah tidak bisa dilihat, anak-anak. Ini keyakinan kita sebagai seorang muslim. Di dunia Allah tidak bisa dilihat. Bahkan Nabi Muhammad SAW sekalipun